Udah ulang. Dan sekarang kita ngebahas tentang masih seputar soal-soal psikologi perkembangan part 2. Cuma ini lebih proper versi sih. Apa namanya? Um, nggak langsung dari websitenya lagi, tapi gue tetap nyantumin sumbernya tuh. um, aku dapetin soal-soal ini ada di proprofs.com. Kita langsung aja. Nomor satu, blank 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 is defined as inborn traits or characteristics. Itu tuh didefinisikan sebagai sifat bawaan dari lahir yang diwariskan dari biological parents. Apa kira-kira jawabannya? Kalau di soal di sini keywordnya ada inherited dan biological parents. Nah, maturation itu nggak mungkin. Apa itu maturation? Jadi maturation itu kayak perubahan biologis, proses perubahan biologis, bab jelek, yang terjadi secara alami. Contoh, kapan kita mengalami pubertas, kapan bayi itu mulai berjalan, atau mulai belajar duduk, dan sebagainya itu maturation. Terus environment juga enggak, karena kan ya biological parents tuh nggak nyambung. Terus culture juga enggak, berarti yang benar adalah hereditas. Karena hereditas itu adalah em, transmisi sifat genetik orang tua. Karena ini berbicara tentang genetik, nah ini masuk di definisi bawaan dari lahir yang diwariskan dari biological parents gitu. Terus yang kedua, Bronfenbrenner's bioecological theory itu dia mengatakan kalau perkembangan manusia itu terjadi melalui beberapa interaksi antara eh, individu dan 5 lingkungan, sistem lingkungan, mulai dari mikrosistem dan kronosistem. Ini adalah true. Jadi salah satu teorinya Brand van Berners itu manusia itu gimana caranya kita itu dibentuk dari uh, sikap kita dan sistem lingkungan, diawali dengan mikrosistem. Apa itu mikrosistem? Ya, hubungan terkecil antara kita sama adik, kita sama orang tua, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus yang kedua, ya udah gue bahas, enggak belum sih. Terus ini kan pertama nih mikrosistem. Terus yang kedua ada mesosistem. Mesosistem ini adalah hubungan antar mikro. Nih, jadi eh, antar mikro misalnya eh, kita dengan sekolah, kita dengan tetangga, atau kita dengan teman bermain, kayak gitu. Terus setelah mesosistem ada apa lagi? Setelah mesosistem ada eksosistem. Eksosistem ini adalah hubungan gak langsung. Ntar ini antar mikro. Hubungan gak langsung, misalnya, yaitu pekerjaan orang tua. Nah, meskipun pekerjaan orang tua itu nggak berhubungan langsung dengan kita, tapi ini masuk ke kategori ekosistem karena misalnya orang tuanya adalah seorang guru. Nah, karena orang tua kita adalah seorang guru, ya bisa jadi em, didikan dari orang tua kita, kitanya itu tuh lebih kepada banyak nilai-nilai pendidikan yang diturunkan ke orang tua. Jadi kita tuh cenderung suka sama hal-hal yang berbau tentang pendidikan atau dunia akademik atau pelajaran dan sebagainya karena orang tua kita adalah seorang guru. Itu. Terus ada juga selain ekosistem apa lagi ya? Oke. Ada makrosistem. Makrosistem. Makrosistem ini identik dengan budaya. Jadi kayak nilai-nilai yang lebih luas lagi secara makro ya. Terus yang kelima ada kronosistem. Kronosistem itu satu perubahan
eh, yang berkaitan dengan dimensi waktu atau sejarah. Contoh, kadang-kadang eh, trait kita tuh berubah karena ada hal-hal yang terjadi yang identik dengan waktu atau sejarah, misalnya kematian orang terdekat, terus perceraian, dan sebagainya. Oke, gitu. Oke. Selanjutnya, learning that occurs. Jadi, pelajaran, belajar itu terjadi lewat asosiasi antara perilaku dan konsekuensinya, dan itu dinamakan apa? Hmm, ada konsekuensi, berarti keywordsnya di sini ada behavior dan konsekuensi. Nah, jawabannya adalah operant conditioning, teman. Kenapa classical conditioning itu salah? Karena di classical conditioning itu fokus pada stimulus, em, stimulus respon. Terus social learning salah karena social learning itu belajar lewat pengalaman. Ini pengalaman. Cognitive adaptation juga bukan. Kalau cognitive adaptation mah ini pengennya biasa ya. Yang pertama, tokoh dari classical conditioning itu namanya adalah Pavlov. Nah, si Pavlov ini punya ide. Ya, idenya adalah kita itu bisa belajar menghubungkan dua hal yang awalnya nggak berhubungan. Kalau misalnya ada dua hal sering muncul secara bersamaan, maka otak itu, gimana ya, otak itu mulai melakukan asosiasi. Asosiasi. Nah, contoh yang paling terkenal itu saya ada makanan. Terus si apa ya, si anjing, anggaplah ini anjing ya. Anjingnya itu ngiler. Jadi anjingnya itu ngiler. Gimana ya? Ngilernya ini air liur si anjing. Nah, terus kemudian ada tambahan nih, ini makanan. Terus ini ada makanan juga. Terus dikasih bel. Gimana ya bel ya? Ini anggap ya bel ya. Jangan percaya gambar. Terus dia udah ngiler, ngiler kan si anjing itu. Terus kemudian em, makanannya ini selalu dibunyikan belnya. Terus habis itu belnya datang, belnya bunyi, terus anjingnya tetap ngiler. Jadi meski nggak ada makanan, tapi karena sebelumnya makanan datang itu diasosiasikan dengan bel bunyi, jadi ketika belnya bunyi, meskipun nggak ada makanannya, anjingnya itu tetap ngiler. Kalau Skinner itu dia fokus sama konsekuensi perilaku. Jadi dia bilang, nah, terus tadi kan ada social learning nih. Nah, ada social learning. Kalau social learning itu ada di Bandura, Albert Bandura. Kita Bandura dulu ya, habis itu Vygotsky. Ini si Bandura itu bilang kalau manusia itu belajar dengan cara mengamati orang lain. Nah, dan ini tuh berkaitan dengan konsep observational learning. Jadi di observational learning ini, uh, dia bilang kalau anak itu melihat, em, anak kalau belajar tuh nggak harus ngalamin langsung, dia cukup melihat orang lain untuk belajar. Contohnya, si adik melihat kakaknya dipuji karena rajin membaca, jadi si anak itu ikut rajin membaca. Terus ada, em, tadi siapa ya tadi ya? Selain social learning, selain Albert Bandura itu ada yang namanya Vygotsky.
Ini nggak bisa kebaca Vygotsky. Jadi si Vygotsky itu bilang kalau sebenarnya itu penting banget lingkungan sosial karena belajar itu terjadi tuh nggak sendirian. Kenapa nggak sendiri? Em, kita perlu orang yang lebih ahli dalam membantu perkembangan anak. Dan konsep terkenalnya dari si Vygotsky itu ada zone of proximal atau bukan, zone of proximal development atau biasa kita singkat dengan ZPD. Ada hal yang anak belum bisa dikerjakan sendiri tapi bisa kalau misalnya orang dewasa ngebantu. Contoh, kita gimana ya, kita anak-anak mau belajar matematika. Dia tuh kalau misalnya hitung-hitung sendiri-sendiri tuh kadang-kadang nggak bisa. Jadi, tapi kalau misalnya dia dibantu sama orang dewasa itu bisa. Gitu loh, pendek. Dan terus yang terakhir ada teorinya si John Bowlby. John Bowlby. Si Bowlby. Gimana, Bang? Jadi dia bilang kalau misalnya ada pengaruh antara hubungan emosional anak dengan pengasuh. Nah, ini kegedean deh. Ntar, dengan pengasuh. Gimana ya ini? Oh ya, wah gimana sih? Sorry, pemula. Nah, pengasuh. Dan ide utamanya si John Bowlby itu ada teori yang namanya attachment. Jadi kali guys sambil lupa ya. Lupa dong. Jadi contohnya itu misalnya si bayi dia itu dapat respon hangat dan konsisten. Yang mendapat respon hangat dan konsisten itu cenderung bisa membangun hubungan yang lebih sehat ketika ia dewasa. Dan gitu. Oke, oke, oke. Okay, next. According to Freud, bayi yang apa yang enggak apa ya, gue juga nggak tahu lagi Inggrisnya gimana. Bayi yang kebutuhannya itu ini yang nggak terpenuhi lah selama bla 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 stage bisa aja dia mengembangkan perilaku kayak menggigit kuku atau merokok di tahapan perkembangan selanjutnya dalam hidup. Mungkin ini dewasa atau remaja ya. Orang yang benar. Bentar. Kenapa oral benar? Karena oral ini adalah fase yang berkaitan dengan mulut. Jadi si Freud itu bilang kalau misalnya em, kita kan bayi itu kan punya tahapan-tahapan eh, perkembangan psikologi seksual, ada oral, anal, pharynx, dan latensi. Kalau oral itu kan identik dengan mulut, jadi si anak itu apa mencari kepuasan lewat mulutnya. Terus ini lewat anal, anal itu adalah identik dengan kontrol buat buang air. Dan di tahap ini anak-anak tuh biasanya juga cukup curious sama dia punya alat kelamin si kata Freud. Kontrol apa sih? Kontrol buang air ya. Terus ada si Falik. Falik itu adalah berkaitan dengan identitas gender. Dia udah tahu ternyata jenis kelamin aku tuh adalah seorang perempuan atau laki-laki. Gitu. Kalau mau fase Selatan, dia itu udah mulai apa ya? eh, udah mulai
bukan sih kayak energi seksualnya tuh kayak kependam dan itu ada di usia SD. Dia kayak kependam nanti bakal naik lagi ketika si anak itu berusia SMP atau memasuki masa pubertas.